Bab 553. Tiga pedang berkumpul lengkap. Sander menyimpan cincin penyimpanan itu. Dia sangat terharu melihat cincin penyimpanan yang ada di tangannya. Bibinya adalah orang yang baik. Tak disangka dirinya malah tidak percaya dengan bibinya ini, benar-benar sedikit jahat. Pada saat itu, Monica mendadak berkata, "Nak, bolehkah membantuku?" Awalnya Sander sudah merasa bersalah, maka itu, dia langsung menjawab tanpa ragu-ragu, "Apa?" Monica mengedipkan matanya, "Apakah kamu memiliki sumber leluhur?" "Sumber leluhur?" Sander sedikit kaget, lalu menganggukkan kepala berkata, "Iya." Monica berkata dengan serius, "Apakah boleh pinjam padaku?" "Meminjam sumber leluhur?" Sander sedikit bimbang. Benda ini sangat berharga. Monica menghela napas dan berkata, "Baiklah. Aku tahu kamu takut aku tidak mengembalikannya. Aku juga mengerti, karena sumber leluhur sangatlah berharga. Meskipun hubungan kita adalah bibi dan keponakan, hanyalah sebatas ini. Kamu pasti lebih berhati-hati, aku juga mengerti." Mendengar perkataan ini, Sander tersenyum tipis dan berkata, "Bibi Monica, aku tidak berpikir demikian." Monica tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Tadi bibi hanya bercanda, kamu jangan anggap serius." Sander membuka telapak tangannya, sebuah sumber leluhur muncul di tangannya. Sumber leluhur. Melihat sumber leluhur ini, ekspresi wajah semua orang langsung menjadi semangat, lalu juga ada orang yang ingin mendapatkannya. Aliran nadi dan kristal suci berharga bagi mereka, tetapi tidak lebih berharga dari sumber leluhur, seharusnya tidak bisa dibandingkan. Perlu diketahui, sumber leluhur bukan hanya meningkatkan kekuatannya, juga bisa meningkatkan usianya. Para penjelajah waktu yang masuk ke sungai waktu rata-rata kekurangan elemen usia. Sander memberikan sumber leluhur kepada Monica dan tersenyum berkata, "Bibi, aku berikan sumber leluhur ini padamu." Monica terkejut dan berkata, "Untukku." Sander menganggukkan kepala, "Kita adalah saudara kandung, tidak perlu meminjamnya, aku akan memberikan sumber leluhur ini padamu." Monica memandang Sander dan berkata, "Serius?" Sander tersenyum dan berkata, "Lihat dong." Usai berkata, Sander memberikan sumber leluhur kepada Monica, "Nih." Monica diam sejenak melihat sumber leluhur yang ada di tangannya, lalu melirik ke arah Sander dan diam tak berkata. Sander pun mengalihkan topik pembicaraan, "Apa rencana kalian selanjutnya?" Monica tersenyum dan berkata, "Coba lihat kondisi dulu." Sander menganggukkan kepalanya, "Aku mau kembali mencari kakakku, kalian." Monica tersenyum dan berkata, "Kami masih ada sedikit urusan lain." Sander menganggukkan kepala, "Sampai jumpa Bibi Monica." Usai berkata, dia langsung terbang menjauh. Melihat Sander pergi menjauh, Monica diam sejenak, lalu melihat sumber leluhur yang ada di tangannya dan tersenyum. Di sisi lainnya, Sander bersama dengan pagoda kecil pulang ke rumah. Di saat itu, pagoda kecil mendadak berkata, "Dia sedang menjebakmu." Sander berkata dengan tenang, "Aku tahu." Pagoda kecil tidak percaya, "Kamu masih memberikan sumber leluhur kepadanya." Sander berkata dengan tenang, "Kalau tidak." Pagoda kecil berkata, "Apa maksudnya?" Sander menghela napas dan berkata, "Tuan Pagoda, apa kita bisa mengalahkan bibi ini?" Pagoda kecil menjawab, "Tidak bisa." Sander berkata, "Jika tidak bisa mengalahkannya, kenapa tidak langsung memberikannya saja?" Pagoda kecil berkata, "Kamu tahu dia tidak akan mengembalikannya, maka itu kamu memilih untuk langsung memberikannya." Sander tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak ada masalah, bagaimanapun juga dia adalah bibiku, memberikan sumber leluhur padanya, juga termasuk memberikannya pada orang sendiri, tidak akan rugi." Orang sendiri? Kenapa harus perhitungan dengan orang sendiri? Pagoda kecil diam saja, karena harus diakui, dia baik dengan orang sendiri, tidak akan saling mencelakai. Sander mempercepat gerakannya, lalu berubah menjadi cahaya pedang menghilang di ujung langit. Tidak lama kemudian, Sander mengerutkan keningnya,
karena dia menyadari muncul beberapa aura misterius di sekitarnya. Datang. Sander menggenggam erat pedang King Xuan, lalu tatapan mata menjadi tajam dan sangat berhati-hati. Boom! Pada saat itu, dimensi di depannya mendadak ambruk, seketika dia muncul di langit berbintang tak bertepi yang tak dikenal. Lalu, ada seorang pak tua yang memakai gaun di depannya. Pak tua itu memegang sebuah tongkat sihir di tangan kanan, lalu memakai topi berwarna merah sedang menatap Sander. Ekspresi wajah Sander menjadi masam. Sialan. Master dari Aula Laksa Dewa datang. Pak tua bergaun suci memandang Sander dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah Sander. Boom. Satu sentuhan ini, dimensi yang ada di depan Sander langsung terbuka, lalu muncul guntur berwarna merah. Sander membelalakan matanya, kemudian langsung menebas pedangnya. Boom. Satu tebasan ini langsung menghancurkan guntur itu, tetapi energi kuat ini langsung membuat Sander terpelanting. Di saat itu, Pak tua bergaun suci mendadak melangkah maju, kemudian mengayunkan tongkat sucinya ke arah Sander. Kratak. Tiba-tiba dimensi di sekitar Sander langsung terbuka, muncul banyak guntur berwarna merah menyambar ke arah Sander. Ekspresi wajah Sander seketika menjadi masam. Sialan. Ternyata seorang penyihir. Sander langsung membuka telapak tangan kirinya, tameng misterius kuno muncul di tangannya. Dia langsung berteriak, pedang King Xuan muncul di tangan kanannya. Boom! Sander terus mundur oleh sambaran guntur merah itu. Di saat Sander mundur, Pak tua bergaun suci memejamkan kedua matanya lalu terbang ke atas dan membacakan mantra. Perlahan-lahan muncul formasi merah berbentuk segi 6 di langit. Melihat kondisi ini, Sander terpelanting ke belakang. Dia tahu Pak tua ini akan mengeluarkan jurus mematikan. Di saat Sander ingin menghentikan serangan Pak tua itu, Pak tua bergaun suci itu mendadak mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Sander dan berkata, "Hukuman ilahi." Boom! Muncul guntur berwarna merah raksasa dari formasi menyambar ke arah Sander. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. Dia tidak memilih untuk berhadapan guntur merah melainkan mengangkat tameng kunonya. Boom! Guntur raksasa menyambar ke tameng misterius itu, Sander langsung jatuh dari langit. Di saat itu, Pak tua bergaun suci mendadak mengayunkan tongkatnya, hiat. Sander yang sedang terhempas ke bawah langsung mengerutkan keningnya, karena dia menyadari, muncul satu persatu cahaya guntur merah di sekitarnya, bagaikan jaring yang akan mengurungnya di dalam dimensi ini. Melihat kondisi ini, Sander mengangkat tangannya menebas. Seraas. Satu tebasan seketika membuka celah kecil di depan serangan guntur merah ini. Melihat kondisi ini, Pak tua bergaun suci mengerutkan kening, dia mendadak melangkah maju, kemudian mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Sander. Boom! Satu sambaran petir mendadak menyambar ke bumi, menyambar ke arah Sander. Di langit, Sander menengadahkan kepalanya, kemudian badannya menjadi ilusi. Seketika cahaya pedang langsung menyerbu ke depannya, lalu mengumpul menjadi sebuah pedang. Buff! Satu tebasan pedang langsung menghancurkan petir itu. Di waktu bersamaan, Sander berubah menjadi cahaya pedang menyerang ke arah Pak tua bergaun suci. Pak tua bergaun suci mengedipkan mata, kemudian muncul sebuah tameng berwarna merah di depannya. Buff! Pedangnya Sander menusuk ke tameng merah itu mulai retak, kemudian hancur menjadi serpihan. Pak tua bergaun suci sudah mundur ribuan meter dan menjaga jarak dengannya. Tatapan mata Pak tua bergaun suci ke arah pedang King Xuan, kemudian mengedipkan matanya. Dia sangat kaget, karena pedangnya Sander bisa menghancurkan guntur hukuman ilahi. Sander melirik Pak tua bergaun suci itu, badannya bergetar, kemudian berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari tempat. Di kejauhan, Pak tua bergaun suci mengedipkan mata lalu mengarahkan tongkat sihirnya ke depan. Boom! Cahaya guntur mendadak mengalir ke arah tongkat sucinya. Duar! Cahaya guntur langsung hancur karena pedang King Xuan yang ada di tangan Sander. Tetapi, dia masih belum bahagia, cahaya api langsung menyerbu.
Ekspresi wajah Sander langsung berubah. Dia langsung mengangkat tameng untuk mengadang. Baf! Suara ledakan menggema di langit. Sander langsung terpelanting ratusan meter. Lalu, bara api langsung menyerbu ke depannya. Sander sedikit kaget, langsung menarik pedang King Xuan dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. Wush! Terdengar suara deru pedang, kemudian cahaya pedang langsung menebas ke cahaya petir. Boom! Cahaya petir langsung hancur lalu berubah menjadi gelombang energi kecil yang menyerbu. Seketika alam semesta langsung hancur lebur. Di kejauhan, Pak Tua bergaun suci melihat kondisi ini, ekspresi wajahnya sangat masam. Dia memelototi pedang King Xuan yang ada di tangan pedang King Xuan, semakin kaget. Bara api suci adalah benda ilahi kelas terbaik, tetapi malah tidak bisa menahan serangan pedang ini. Apakah pedang ini adalah benda ilahi di atas level terbaik? Pak Tua bergaun suci mengerutkan keningnya. Lalu, Sander yang terpelanting juga sedikit kaget, meskipun dia memiliki pedang King Xuan, namun kekuatan Pak Tua yang ada di depannya juga sangat menakutkan. Lalu, dia juga tidak bertarung jarak dekat dengannya. Jika musuh tidak bertarung jarak dekat, maka pedang King Xuan juga tidak bisa membunuh musuhnya. Jangan berlama-lama di sini. Sander melihat sekitar, lalu memutuskan untuk kabur. Sekarang harus segera mencari kakak dan lainnya. Saat dia berpikir demikian, tiba-tiba muncul 3 aura yang menakutkan di dimensi sekitar, kemudian 3 patung suci muncul di sekitarnya. Saat melihat 3 patung ini, ekspresi wajah Sander langsung masam. 3 jenderal dewa. Sialan. Datang lagi. Kali ini tidak bisa kabur. Sander melihat 3 patung ini. Pada saat dia ingin menyerang, tiba-tiba dimensi di belakangnya terbuka, lalu muncul 3 wanita. Saat melihat 3 wanita ini, Sander langsung kaget. Para bibinya. Fenie, Tu, Destri, 3 pedang berkumpul di sini. Bersambung.